Halo teman-teman semua, balik di channel Dani. Apa kabar? Di video kali ini kita mau kesaksian teman-teman. Jadi ini pertama kali kita ada di mimbar gereja. Pokoknya kita bakal menceritakan kisah hidup kita. Enggak, kita bakal ngomongin soal back to care, apa sih desa SOS itu dan gimana kehidupan yang ada di sana. Pokoknya ini pengalaman kita yang bikin deg-degan banget, pertama kali dilihat di acara resmi dengan ratusan orang. Ya pokoknya tonton sampai selesai. Let's go. Oke, selamat datang di FGF dan Terima kasih, Ayu, thank you so much buat waktunya. Bisa memperkenalkan dirimu sedikit dan Ayu. Shalom semuanya. Saya Ayu dan ini suami saya Dani Cika. Kita langsung cerita atau gimana? Mereka saya undang khusus ke sini karena saya sangat terinspirasi dengan apa yang mereka kerjakan beberapa bulan yang lalu. Mereka memutuskan bersepeda sekali lagi sejauh 500 kilo untuk membantu sebuah desa SOS. Tapi sebelum itu cerita sedikit tentang desa SOS mungkin Dan. Oke, terima kasih Pastor Indra. Jadi desa SOS itu sebuah yayasan yang basicnya dia ada di Austria. Dia tahun 1960-an dia berdiri dan sampai sekarang dia ada di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Oke. Di Indonesia sendiri ada 9 cabang di 9 kota, dari Aceh sampai Flores, salah satunya ada di Semarang, tepatnya di Banyumanik. Nah, jadi desa SOS ini sebenarnya mirip kayak panti asuhan. Dia menampung semua anak-anak, entah yang yatim piatu ataupun yang tidak punya, ya maksudnya ditinggalkan orang tua ya. Tidak, masih punya orang tua, tapi orang tuanya tidak bisa membiayai. Oke. Nah, jadi di desa SOS ada beberapa rumah. Yang satu rumah itu ada satu ibu. Nah, satu rumah ada berapa cuy? 8 sampai 10 biasanya. 10 anak. 10 anak. Nah, jadi satu rumah satu ibu itu jadi ibu kandung untuk mereka. Oke. Gitu, Jadi Mas Renda. semua operasional mereka dari harian, makan, minum, sekolah, pakaian ditanggung sama SOS ini. Bener banget, dan sekolahnya itu mereka anak-anak bebas, biasanya yang terdekat dari village. Tempat tinggal mereka. Kalau di Semarang di Banyumanik, tapi ketika dia di jenjang yang lebih tinggi, dia berprestasi, dia pengen punya cita-cita masuk teknik mesin segala macam, SMK, STM, nah itu dibebaskan oleh village ya. Jadi yayasan yang nyekolahin lah istilahnya gitu. Nah, yang lebih luar biasa yang sangat memberkati kehidupan saya, apa sih yang membuat kalian memutuskan rela bersepeda 500 kilo? Aku rasa 500 kilo tuh cukup jauh loh. Itu jauh banget pasti. Dan waktu kalian memutuskan bersepeda, itu kan mereka ini charity ride. Mereka memutuskan bersepeda, selama mereka bersepeda, orang tuh open donation buat mereka, memberikan bantuan. Dan uang itu bukan buat mereka, tapi buat nyekolahin anak-anak ini, buat kehidupan anak-anak ini. Dan apa sih yang membuat kamu terdorong melakukan itu, Dan Ayu? Pertama kali kan kita sebenarnya ikutnya tuh Run to Care. Jadi tahun 2017 itu ada lari sepanjang 150 km Wow. dari desa SOS Jogja sampai ke desa SOS Semarang. Itu lari apa naik mobil? Lari. Tapi saya nggak ikut, saya nggak kuat Pastor. Dan itu dari situ tuh saya sering beberapa kali ngajak anak-anak ke desa SOS, anak-anak kandung saya maksudnya. Jadi saya tuh nunjukin ke mereka tuh bahwa tidak semua anak tuh seberuntung kalian gitu loh. Dalam artian ya banyak anak-anak yang tidak punya orang tua juga. Dan ketika saya datang ke village itu, somehow senyumnya anak-anak desa SOS itu benar-benar bikin saya tuh kayak hatinya tenang gitu loh, Pastor. Jadi ketika ada tawaran ini nih tahun ini ada back to care, saya bisanya sepedaan nih, ya udah akhirnya saya langsung mengiyakan, nggak pikir panjang. Oke. Dan bisa cerita sedikit pengalamanmu ketika kamu bersepeda selama 500 kilo itu di Bali? Oke, jadi yang teman-teman lihat di sini, ini kita sudah 500 kilo tuh puterin Pulau Bali ya. Jadi kita start dari Nusa Dua, kita sama race directornya tuh dilewatin titik paling ujung, titik paling dekat dengan pantai. Jadi benar-benar menyusuri pantai sepanjang Bali dari selatan ke barat, ke utara, ke timur, balik lagi ke Nusa Dua. Ya, totalnya 500 kilo dibagi jadi 2 hari. Yang hari pertama tuh paling berat 300 kilo. Kita start dari jam 6 sampai finish jam 8 ya.
8 itu hujan juga kayaknya. Hujan. Hari pertama ini 90% hujan. 90% hujan. Wow. Nah, kita finish jam 8 tapi itu bukan waktu yang apa ya? Bukan yang terakhir karena ternyata yang peserta terakhir finish di checkpoint 300 kilo di mana itu? Di Lovina. Itu finish jam setengah 2 pagi. Padahal besoknya kita masih harus melanjutin sisa 200 kilo di jam 7 waktu itu. Ya, amazing sih. Dan aku lihat di YouTube-mu sendiri dan maksudnya aku tahu mereka nih di YouTube mereka tuh yang kenalin aku tuh sebenarnya Pastor Budi. Satu kali Pastor Budi bilang, "Brak, nih ada orang lagi gila nih ngerjain istrinya naik gombel. Terus kamu perlu ikut dan follow YouTube-nya mereka. Terus kamu satu kali coba ngerjain istrimu naik gombel juga bersepeda." Gitu. Aku bilang aku nggak cukup berani mengambil resiko harus tidur di garasi selama 1 minggu. Sama Pastor Budi. Dan waktu kalian bersepeda selama di Bali, aku melihat ada titik-titik di mana Ayu sepertinya mengalami putus asa di YouTube itu. Putus asa. Karena capek banget. Karena capek banget selama 500 kilo. Ya, karena Tapi kita kan sedikit pengalaman yuk atau ada? kita ikut itu kan nggak ada jaminan bisa gitu Mas. Yeah. Dan selain kita ada beberapa juga yang gagal bukan karena nggak pengen lanjut tapi karena nggak mampu secara fisik ya. Karena waktu itu 50 peserta kita benar-benar di open, semua boleh ikut kayak gitu. Dan itu kan kita kena hujan. Itu kan startnya jam 6. Dari jam setengah 8 pagi itu kita udah kena hujan badai waktu di Melasti di Bali Selatan. Baru hujannya berhenti itu mungkin sekitar jam 3 sore mungkin. Jadi kita 90% hari pertama itu kena hujan. Dan hujannya nggak main-main, capek, naik turun. Dan itu tuh bener-bener hari pertama itu aku mau nyerah pastur. Udah capek banget, terus juga ketinggalan sama peleton kan. Tapi terus nanti aku nangis lagi. Jadi saat itu yang dalam pikiranku adalah karena kita makan siang di desa SOS-nya di Tabanan. Terus anak-anak itu tuh hujan-hujan masih semangat nyambut kita gitu loh. Wow. Jadi ketika aku menyerah tuh aku bayangin muka mereka gitu. Wah. Apalagi sampai di hotel dapat hadiah spesial. Dan waktu Ayu sampai di hotel di hari yang udah jauh malam itu, terus dia baca salah satu surat yang diberikan oleh anak-anak desa SOS buat mereka berdua selama mereka bersepeda. Kita menonton tayangan sebentar ya. Ini lucu, pada kakak Ayu. Terima kasih telah bersepeda untuk kami di sini sejauh 500 km. Semoga selalu dilindungi Tuhan dan semoga kebaikannya dibalas Tuhanku. Aku pun janjinya sudah menyerah, tapi lihat kayak gini kan gak bisa toh. Jangan salah fokus sama cemong-cemongnya. 300 kilo, mohon maaf. Belum mandi. Tolong teman-teman foto bagian yang ini, yang terjelek dari selama satu screen yang dilakukan mereka. Aku kenal mereka selama 2 tahun terakhir ini. Ketika aku mulai bersepeda bersama-sama dengan mereka dan aku tahu mereka, Ayu ini orang yang sangat tegar. Kayaknya nggak pernah nangis aku lihat. Marah-marah iya ya. Marah-marah sering. Tiap hari. Tapi aku bersyukur banget dengan kehidupan mereka karena mereka memutuskan membagi hidup mereka buat orang lain. Karena aku percaya bahwa segala potensi yang Tuhan kasih buat kita itu bukan hanya buat kita. Kita bisa membagikan apapun, kepandaian kita, waktu kita, tenaga kita, senyuman kita buat kehidupan orang lain. Dan sebentar lagi mereka akan ke Danau Toba. Cerita sedikit tentang Toba yuk. Dan Oke, jadi tanggal 28 Mei, jadi minggu depan kita bakal mirip konsepnya seperti Back to Care Bali. Kita bakal muterin Danau Toba sejauh 300 kilo, cuma bedanya dalam 1 hari. Kalau kemarin itu Bali naik turun, ini di Toba naik turun karena kita di ketinggian 1000 meter kan itu kalau nggak salah. 900. Ya, dan kita masih dalam misi yang sama karena SOS Village tuh ada di 9 kota di Indonesia dan anaknya ada ribuan, jadi kita masih harus berjuang buat mereka. wah. Saya mengajak teman-teman semua untuk kita belajar membagi hidup kita juga buat kehidupan orang lain. Minggu depan Dani dan Ayu akan berangkat kembali ke Danau Toba. Mereka akan baik to care di sana dalam 1 hari 300 kilo. Saya pengen mengajak jemaat untuk berdoa buat mereka. Kita memberikan dari apa yang kita punya. Mungkin kita nggak bisa berangkat ke Toba, tapi mungkin uang kita bisa berangkat ke Toba. Doa kita bisa berangkat ke Toba. Waktu kita bisa berangkat ke Toba. Jadi selama mereka
Dari sekarang mereka membuka open donation di kitabisa.com. Dan saya mengajak semua jemaat untuk bisa membagikan dari apa yang kita punya untuk membantu mereka, bukan untuk mereka sebetulnya. Tapi dengan mereka bersepeda, mereka memberikan tenaga mereka, waktu mereka, fokus mereka, dan selama mereka bersepeda, kita diizinkan untuk membantu mereka lewat yayasan, lewat gerakan kitabisa.com untuk membagikan dari apa yang kita bisa, dan semua hasil yang didapatkan itu diberikan buat yayasan SOS. Ada kata-kata terakhir mungkin yang pengen diberikan buat jemaat kita, yuk, Dani. Jadi apa ya, Jo? Bingung nih Pastor, dadakan soalnya. Jadi intinya biarkan kami goes, teman-teman semua bantu kami, doain kami, bantu donasi, dan anak-anak ini bisa sekolah dan hidup lebih layak. Oke, kasih tepuk tangan buat mereka berdua hari ini. Thank you Dan, thank you Ayu. Hari ini saya mengajak kita belajar menghidup.